Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Kecapet Friends edisi 2021. Kali ini aku ditemani oleh teman SMP saya, Bulan. Hai. Halo. Bulan, Halo apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak atas waktunya dan berkenan hadir di podcastnya Lulu. Lulu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik. Kasih. Kita SMP nggak pernah satu kelas ya kan ya? Sama Lala kamu juga nggak pernah ya? Kayaknya nggak pernah juga deh. Kamu 789 apa aja? A semua ya? Bukan? Aku B, 7B, 8D, 9B. Oh iya benar, nggak ketemu. I see. Iya. Terus kalau aku tapi nyadar sosok kamu itu pas 7 sih, udah kelas 7. Kelas 7B. Kalau kenal Lulu dan Lala, orangnya juga dari kelas 7 kayaknya aku juga udah kenal sih. Udah tahu gitu. Iya. Bisa ada beberapa orang yang kayak aku baru ngelihat, baru kayak nyadar itu kelas 8, kelas 9 ada gitu. Kalau Bulan aku udah denger dari kelas 7 gitu. Dengarnya apa nih? Yang baik-baik. Yang baik-baik apa yang kayaknya kamu gak ada gosip deh waktu dulu. Enggak sih. Ya kan? Dulu tuh waktu SMP tuh aku belum gak banyak kenalan aku waktu SMP. Oke. Kenalannya aku juga banyaknya kan cuma yang di RSBI ya. Oke, paham. Yang reguler tuh aku nggak begitu banyak. Nggak ada event yang buat berkenalan gitu. Nggak ada suatu kondisi aku bisa kenalan sama mereka gitu. I see. Oke. Untuk memulai aku persilakan Bulan memperkenalkan diri. Salam kenal lagi. Nama aku Rumbulan Utari, lahir di Jakarta, tapi sekarang tinggalnya di Depok. Cuman 3 tahun di Jakarta, sisanya seumur hidup aku masih di Depok aja. Masya Allah. Terus sekarang aku udah kerja, tapi kerjanya nggak di Depok lagi. Untungnya aku kerjanya di BSD. Sebelum WFH aku masih bolak-balik BSD gitu kan, jadi nggak di Depok gitu. Tapi kan sekarang karena WFH, jadi aku di Depok aja lagi, nggak kemana-mana. Aku tuh sekarang kerjanya di perusahaan IT sebenarnya, tapi itu industrinya itu di sistem pembayaran gitu. Aku sekarang sih kesibukannya lagi di situ sih, lagi kerja aja. Kasih. Terus ini kamu jangan tegang, ini kayak ngalir aja, it's okay. Aku mau nanya ini SD aku nggak tahu. SD kamu di mana? Aku SD di Tugu Ibu. Di Depok juga. Gip. Berarti kamu harusnya tahu SD aku dong, PB. Iya, tahu. Iya kan? Maksudnya kan Gip sama PB tuh kayak satu sama lain kenal gitu nggak sih? Tahu gitu kan? I see. Aku tahu kok. SD PB-nya aku tahu, cuman aku paham. Orang di sana aku nggak tahu. Tapi angkatan Tugip PB. Aku di PB. Angkatan Tugip ada yang di SMP 2 nggak? Aku baru nemu kamu deh. Nggak ada lagi deh. Ada ya? Oke. Aku nggak ingat. Ya udah. Oke. Soalnya tuh aku ingat dulu tuh di Tugip tuh di waktu aku SD banyak rata-rata tuh teman-teman aku semua pada milih ke SMP 3. Oh, Bento. Iya, sama aku juga PB banyak Bento. Karena kan orangnya kan juga tinggalnya banyak di sana kan. Oh, benar. Nah, aku sendiri nih yang pengen yang sebenarnya disaranin sama ibu aku di SMP 2 aja, soalnya kakak aku tuh udah masuk Semansa duluan. Oh, oke. Jadi ibaratnya biar nganternya searah gitu. Oh, lucu. Iya, I see. Jadi waktu itu aku disuruh ikut coba aja tesnya.
terus dapet kayak oh ya udah kan lumayan kan, nggak perlu Hmm. nunggu nem lagi, nggak perlu Oke. daftar lagi kayak gitu waktu itu. Jadi kayak ya udah deh, biasanya I aja deh aku see. Tugip itu swasta kan ya atau swasta. ya kan masa 3 sekolah SD SMP SMA di sana semua kan ada gitu kan? Iya, ada SD dari TK. Oh, Aku TK juga ada TK dulu. Aku TK juga di Tugu Ibu. Oh, oke, I TK, see. SD. SD waktu itu kalau boleh tahu kamu aktif apa? Ikut eskul apa? Aku ikut eskul bahasa Inggris deh kalau nggak salah. Oh iya, oke. Kenapa? Aku tuh nggak tahu ya, Kak. Itu mungkin karena aku juga waktu SD itu juga udah dilesin bahasa Inggris kan. BTW aku juga les bahasa Inggrisnya di ILP loh. ILP. Oh, wah, benar banget. Serius. Dari SD kayaknya sampai SMP deh, kayak aku juga masih. Harusnya kita ketemu ya. Oh, jadwalnya kamu malam juga? Enggak, kayaknya aku siang deh. Oh, Aku kayaknya iya. siang sore gitu, pokoknya aku sore udah pulang gitu. Iya, kayaknya aku selesai maghrib sih. Biasanya maghrib atau isya ya? Maghrib atau isya deh, aku lupa selesainya. Kalau aku sore udah di rumah lagi. Oh. Aku karena itu kayaknya, karena udah dilesin juga, terus kayak yang menarik juga bahasa Inggris aja gitu kan. Jadi kayaknya ada nggak sih eskul bahasa Inggris? Saya pokoknya seinget aku tuh aku ikut kayak kompetisi storytelling bahasa Inggris. Keren banget. Terus yang kayak spelling bee kayak gitu-gitu. Wow, keren banget. Kayak waktu SD gitu. Iya. Tapi itu SD doang. SMP aku udah nggak lagi. Aktifnya tapi kamu apa? SMP kan itu loh apa sih yang aku tari kan? Oh, tari apa? Yang tari modern juga. Tari tradisional iya, modern juga. Tapi aku sebenarnya lebih banyak tampilnya yang di modern. Bareng kayak Narisa. Oke. Gitu-gitu. Iya kayak aku juga baru nemu juga nih kayaknya yang tari di SMP 2 kamu. Berarti beda banget ya kita. Gurunya siapa kalau boleh tahu? Atau aku lupa. lupa banget ya? Pokoknya yang apa eskul musik juga gitu deh, sama. Oke. I see. Seru ya. Itu kelas 1 aja atau sampai kelas 3 atau? Kayaknya aku sampai kelas 3 deh. Wih, keren. Tampil nggak sih? Sempat apa? Enggak? Sempat. Kayaknya di kelas 3 juga masih sempat tampil deh. Kayaknya di kayak apa sih yang demo eskul ya? Iya, demo eskul atau enggak kayak di Mata Reda itu loh. Apa tuh? Apa sih yang sorry. Aku aja nggak tahu. Di SMP itu namanya bener nggak sih yang apa sih? Eskul lawannya pramuka. Apa satu lagi? PMR. Kan eskul kan ada. Iya, PMR. Kayaknya itu deh namanya kalau nggak salah di SMP. Masa apa aku kesalahan? Sorry aku nggak tahu ya. Tapi keren banget, Nari. Pokoknya kayak ya event-event kayak gitulah di eskul di SP2. SMP. Oke. Gitu. Terus lanjut SMA Semansa ya atau? Sama Semansa. Iya, aku Semansa. Aktifnya apa tuh? Kalau di Semansa aku justru sebenarnya nggak aktif di eskul sih, cuman aku kadang-kadang suka bantu. Ada deh, sorry lupa. Eskul fotografi. Aku sama Dava satu eskul. Oke, ya. Cuman tuh aku banyak aktifnya tuh di kelas 1 sama kelas 2. Di kelas 3 aku udah jarang kan. Ya eskul fotografi itu. Di kelas 3 aku apa ya? Kalau nggak salah aku ada bantuin ini deh, kayak ngisi sebagai pemain perpisahan. Itu kan ada persembahan dari angkatan kan. Aku bantuin musiknya. Wih, keren. Ya bantu-bantu dikit lah, berapa lagu, 1 apa 2 lagu gitu aku mainin keyboardnya gitu. Cuma kamu les musik atau enggak? Atau emang suka seni aja dari dulu? Aku les musik sih dari kecil. Kayak dari SD gitu. Piano? Iya, sebenarnya aku les piano. Tapi
waktu itu aku mainnya di keyboard gitu sih. Sebenarnya beda. Waktu itu aku les pianonya itu kan aliran. Aransemennya tuh banyak kan diajarinnya soal jazz gitu. Oke. Dan itu biasanya tuh lagunya tuh lagu-lagu lama kayak klasik gitu ya. lagu jazz yang lama gitu kan. Nah, makanya kenapa aku nggak pernah ikut yang kayak eskul musik di SMA atau gitu, aku tuh nggak pede soalnya tuh yang mereka biasanya itu kan mainnya keyboard kan, mereka tuh langsung aransemennya tuh langsung yang kayak tiba-tiba lagu pop saat ini masa kini, pop masa kini langsung diiringin buat yang nyanyi gitu. Jadi terus waktu itu sempet aja diajakin sama temen kan, udah nggak apa-apa Bul, ya udah nih gue kasih ini loh aransemen dah gitu. Ya udah, oke. Itu keren banget. Itu kan buat perpisahan juga kan, kenang-kenangan. Iya sih benar, sekali-sekalinya kan. Habis aku jarang, aku nggak begitu aktif soalnya nggak begitu aktif di ekstrakurikuler di SMA. Terus lanjut ke kuliah. Kalau itu kamu kuliahnya jurusan apa? Di mana? Aku di UI Teknik Industri. Oke. Nice. Kenapa aku tuh seangkatan sama Zelin. Oh ya. Ya kan? Aku kenapa milih TI? Sebenarnya sih tadinya tuh nggak pengen TI sih, nggak pengen teknik sebenarnya. Tadinya pengennya, nih tipikal orang anak TI nih gini, pasti sebelumnya tuh dulunya pengen masuk kedokteran. Oh, oke. Rata-rata gitu. Nah, rata-rata gitu, teman-teman aku tuh banyak kayak Zelin aja juga kalau nggak salah sebelumnya tuh pengen kedokteran gigi. Tapi ya entah kenapa dapetnya TI gitu kan, masuknya ke TI. Aku juga gitu, tadi awalnya aku pengen masuk kedokteran, cuman seiring dengan belajarnya aku di SMA, kayaknya nggak mampu nih aku mikirnya gitu. Terus kayak tapi aku bingung nextnya aku apa ya jurusannya. Aku juga nggak terlalu aku tuh belum punya cita-cita yang jelas gitu selain dokter waktu itu. Jadi pas ketika aku nggak bisa kayaknya tuh nggak bisa masuk kedokteran negeri gitu kan, aku bingung aku mau jadi apa atau mau ambil jurusan apa gitu. Tapi terus kakak teknik, terus ibu bapak juga teknik, walaupun beda-beda tekniknya ya. Akhirnya disaranin masuk aja teknik, ambil teknik gitu kan. Tapi aku tuh gak pinter fisika sebenarnya, gak jago di fisika. Nah, teknik itu kan rata-rata kuat ya di fisikanya, kita kuat di hitung-hitungannya gitu. Terus aku mikir kayak, nanti susah juga dong kalau aku masuk teknik gitu kan. Aku bilang gitu ke orang tua aku. Terus ya udah, terus disaranin ini aja, disaranin sama kakak aku, Dek, ambil teknik industri aja. Itu kata teman kakak, kan dia udah kuliah duluan nih di teknik sipil UI juga. Jadi dia udah punya teman-teman juga kan di situ kan, teknik industri, dia juga punya teman. Terus katanya teknik industri nggak banyak kok fisikanya, katanya dia bilang gitu. Terus oh ya udah. Terus aku nanya lagi sama orang tua aku, tapi ntar kalau teknik industri kerjanya di mana ya setelah lulus gitu, kerja jadi apa gitu. Aku inget banget dulu ibu aku tuh bilangnya, gampang, ntar kamu kerja aja di bank. Oke. Terus kan kayak, hah? Gimana? Kok di bank? Gitu kan. Tapi kayak ya udah jalanin aja dulu. Terus akhirnya dicoba, dapat keterima alhamdulillah di teknik industri. Ya udah, terus pas masuk di awal-awal tuh masih ada tahu sebenarnya fisikanya, tapi itu lebih ke mata kuliah dasarnya gitu kan. Mata kuliah dasar di kampus
teknik tuh emang pasti ada fisikanya. Fisiknya. Tapi semester berikutnya kok makin seru. Masya Allah. Oke. Jadi tuh kalau aku cerita dikit ya, teknik industri tuh orang-orang pasti ngeliatnya kayak manajemen, kayak belajarnya banyak tapi nggak fokus di satu bidang ya. Bidang gitu. Karena kan dia misalkan waktu itu aku belajar untuk mekanika teknik kayak ke arah sipil tuh aku juga ada sempat belajar dikit cara bikin rangka jembatan dan segala macam. Terus aku tapi belajar juga ke nge-manage suatu project gitu kan, ada proyek manajemen, banyak deh di TI itu ada proyek manajemen kan, ada product management, product design. Ini yang aku ingat sebenarnya yang aku ambil sih. Sebenarnya banyak deh kayak aku itu waktu di TI itu tertariknya sama product design and development sama lebih ke sistem manufaktur sih. Itu dua yang aku ambil banyak mata kuliahnya. Dan itu tuh yang buat kamu jadi makin suka gitu ya, ke titik awal sukanya di teknik industri atau? Sebenarnya product desainnya sih, product design and development-nya yang aku suka. Cuman itu yang bikin aku suka kan, terus tapi dari lingkungan keluarga aku banyaknya juga soal yang manufaktur gitu. Jadi kayak kan pas kayak lagi ngambil mata kuliah gitu kan, apalagi nih yang mau diambil, terus disaraninnya yang tentang manufaktur gitu. Itu juga karena yang bikin seru salah satunya juga mata kuliah programnya yang di TI soal sistem manufaktur di UI. Ada kayak kalau sistem manufaktur tuh ada kayak mata kuliah praktikumnya beneran kayak mainan bikin pabrik gitu. Game tapi kayak bikin pabrik itu dari forecasting. Jadi tuh pabriknya adalah pabrik pembuatan manufaktur Tamiya. Ini kalau anak-anak TI UI yang nonton ini pasti tahu nih. Disebutnya tuh PPIC Games. Sebenarnya gamesnya ada 2 gitu. Ada berlanjut dari PPIC Game terus ke Kanban Games. Itu kita disimulasikan untuk membuat suatu pabrik Tamiya. Jadi di PPIC Game itu gimana sih kayak kita ngitung planning inventory-nya sampai production-nya sampai jadi barang jadi gitu, barang yang dijual. Jadi misalkan dibagi per kelompok, terus di setiap kelompoknya tuh ada yang bagian forecasting production-nya, terus ada yang bagian buruhnya, ada yang bagian yang supplier bahan bakunya, yang quality assurance-nya juga ada gitulah, sampai benar-benar produknya itu dicek udah lolos quality check-nya gitu. Nah itu tuh dibuat games gitu, dibuat games yang berhasil memenuhi demand yang menang gitu. Itu seru banget sih waktu itu di UI itu kayak gitu, di TI UI. Salah satu mata kuliah di sistem manufakturnya. Sebenarnya sampai skripsi aku tuh ngambilnya tentang sistem manufaktur sih. Kan tadinya aku pikir karena aku ambil skripsi sistem manufaktur, aku pasti bakalan kerja kayak di pabrik gitu ya, atau di supply chain gitu. Terus? Tapi enggak, aku kerjanya sekarang di perusahaan IT di industrinya yang menurut aku juga unik sih, di sistem pembayaran. Tadinya tuh kan aku sebenarnya aku pengen ngambil skripsi product design gitu kan. Tapi waktu itu karena aku bukan assistant lab, aku nggak kedapetan nih slot untuk
Oke. pembimbing dari product design. Nah, akhirnya aku coba ambil yang aku suka lainnya, sistem manufaktur, which is aku dapet, ya udah skripsi lulusnya dengan itu. Sih, keren banget. Nah, aku juga dengernya jadi kayak, oh, menarik banget ya ternyata teknik industri. Ya kan, sebenarnya tuh banyak banget Iya. yang bisa dipelajarin di teknik industri. Tugasnya mahasiswa inilah nih yang nentuin mau fokus di mana sih, Oke. sukanya di mana sih, gitu. Karena banyak gitu kan. Iya, Jadi luas ya. ya itu kita diberi itu apa ya, kita dapat keuntungan untuk bebas mau milih fokusnya di mana. Fokus aku sama fokusnya Zelin kan beda banget. Zelin tuh lebih kayak ke di S1-nya dia ya. Itu ngambilnya kan sistem modeling gitu. Aku nggak ngambil banyak itu mata kuliahnya. Oh, oke. Susah. Ya pasti beda lah ya interest orang-orang ya sih. Terus boleh sedikit ini nggak ceritain di sistem pembayaran di kerjaan kamu tuh seperti apa jatuhnya? Oke. Jadi kan aku cerita dulu. Jadi kan karena aku kiranya aku tuh bakalan kerja di supply chain, kayak misalkan kayak perusahaan-perusahaan pabrik itu kayak Unilever yang fokusnya di supply chain gitu. Tadinya tuh aku pikir gitu kan. Tapi waktu aku coba apply ke berbagai perusahaan, aku kan nggak cuman ke supply chain doang, aku ke tempat lain juga gitu. Terus waktu itu aku ditawarin nih, coba deh masuk sini, nama perusahaan aku tuh sekarang Arta Jasa. Oke. Aku disuruh coba daftar nih ke Arta Jasa gitu. Terus aku bilang, ini perusahaan apa gitu. Tadi aku nggak tahu ini perusahaan apa gitu. Aku dengernya tuh awalnya tuh adalah yang buat ATM. Oke. Aku bingung kan kayak, hah? Jadi ini maksudnya pabrik ATM gitu kan? Terus kayak enggak, bukan, udah coba aja daftar gitu kan, daftar aja dulu kita. Kira ya udah aku daftar juga, tapi aku nggak mikir yang terlalu gimana gitu kan, kayak terlalu gimana gitu. Aku cuman ya udah aku apply, terus aku dipanggil interview kan. Dipanggil interview, sebelum interview tuh aku siap-siap dulu pasti. Barulah aku cari tahu nih Arta Jasa nih perusahaan apa sih, bergerak di bidang apa. Nah di situ aku baru tahu kalau Arta Jasa itu bergerak di sistem pembayaran. Contoh gampangnya adalah dia itu perusahaan switching sebenarnya. Yang intermediaries antar pihak-pihak dalam suatu sistem pembayaran gitu, transaksional. Kalau di Indonesia dikenalnya itu paling terkenalnya adalah produknya ATM Bersama. Kayak dia tuh perusahaan switching gitu, jadi kayak interkoneksi antar bank, interkoneksi antar penyedia transaksi, penyedia pembayaran lainnya gitu. Itu adalah layanan terbesarnya di Arta Jasa gitu. Tapi sistem pembayaran tuh sebenarnya luas, nggak cuman misalkan antara bank satu dengan bank lainnya untuk bertransaksi, dia penghubungnya gitu, nggak cuman itu doang, dia bisa merambah ke semua sistem pembayaran, di mana aja ada transaksi, dia bisa menyediakan suatu solusi gitu untuk mempermudah transaksi, mempermudah pembayaran tersebut gitu. Itu yang aku datang ke interview itu dengan tahu hanya ATM Bersama sebenarnya. Aku belum tahu yang sistem pembayaran itu, aku belum tahu dalam. Terus aku di sana dijelasin bahwa ya nggak cuma ATM aja, banyak gitu. Kayak misalkan pembayaran di semata-mata kayak debit
Oh, oke. kartu debit pembayarannya di EDC. Itu juga bisa apa ya, penghubungnya, sistem clearingnya, Mm-mm. penyelesaian dananya antara yang membayar dan yang Ya, menerima transaksinya, ya. itu kan juga salah satu yang kita selesaikan, kita sediakan solusinya gitu. Kayaknya aku paham deh. Mm-mm. Akhirnya aku beraniin ambil. Mm-mm. Di situ tuh keterimanya kayak di development programnya dulu gitu loh. Oke. Jadi nggak langsung karyawan. Jadi aku belajar dulu di situ. Aku rolling gitu kan di di beberapa divisi gitu. Aku dijelasin benar-benar dari end to end-nya sistem pembayaran di Indonesia gitu. Gimana layanannya itu berjalan dari yang development-nya, terus ke operasionalnya. Jadi tuh kalau di sistem pembayaran kan kita tuh kayak ada clearingnya, penyelesaian, penccocokan datanya antara transaksi, terus penyelesaian dananya. Itu aku pelajarin di awal tuh di development program itu. Tadinya tuh setelah selesai development program itu, aku alhamdulillah di hire lanjut di business development-nya di situ. Aku di situ lebih di apa ya, pengembangan produknya sih. Sekarang aku pegangnya gitu. Kalau yang aku dapat kayak perusahaan kamu tuh bergerak kayak di belakang layar gitu nggak sih? Terus yang bagian cleaningnya itu kayak nanti pas suatu transaksi terjadi, uang yang dibayar untuk perusahaan itu gimana datanya yang terupdate, terus sama uang di nasabahnya yang di kartu itu pun juga terupdate berkurangnya berapa gitu nggak sih kurang lebih? Iya betul. Sebenarnya kita berawal dari disebutnya back end di belakang. Ya, back end ya. Kan, tadi di belakang layar. Ya. Cuman sekarang kan berkembang ya, makin berkembang sistem pembayaran tuh. Di bagian aku juga sudah mulai mengembangkan strategi kita ke arah front end-nya. Langsung yang nyentuh customer-nya gitu. Jadi nggak cuma di back end aja, mau nggak mau sekarang kita harus makin banyak kompetitornya, makin harus bersurvive zaman gitu. Benar. Oh, I see, keren. Ya udah gitu. Jelas banget sih sekarang kayak banget. ternyata ada ya gitu loh sampai segitunya. Aku juga awalnya nggak tahu kan, kayak di balik aku bertransaksi bayar makan, bayar kayak di mall gitu, aku belanja apa, bayar kartu debit tuh aku nggak tahu. Kan yang punya edisinya Bank BCA misalkan, terus aku kayak pakai kartu Mandiri gitu kan, kayak gimana caranya mereka bisa dapat duitnya. Iya benar. Aku jadi tahu. Iya benar banget. I see, Insya Allah. Makasih banyak nih infonya, sangat membantu banget, apalagi tadi kamu juga ngeliatin teknik industri seperti apa, itu keren banget sih. Terus sekarang juga perusahaan dan juga keren banget, kayak Masya Allah, keren. Sukses selalu loh. Aku aja aku udah lumayan lama sih, aku udah setahun di Arta Jasa. Aku aja masih ngerasa masih banyak banget yang aku bisa pelajarin sebenarnya. Di situ kayak produknya tuh banyak banget, cuma aku kayak baru megang 1-2 doang gitu. Jadi sebenarnya masih banyak yang bisa dipelajari, masih banyak sebenarnya yang aku nggak tahu. Masya Allah, aku senang banget bisa tahu banyak ini. Terus aku mau flashback ke zaman SMP sedikit. Ada yang kamu ingat gak dari dulu, Lala? Atau kayak first impression pas ngeliat, pas tahu? Aku tuh aku tahu adanya Lulu dan Lala itu kan sebenarnya kelas 7 ya. Jadi aku taunya kayak ada siswa kembar nih, ada anak kembar di SMP 2 gitu. Kayak aku tuh belum pernah ketemu anak kembar loh, sampai ketemu Lala dan Lulu tuh. Maksudnya kenalan aku tuh nggak ada yang kembar, kenalan di SD atau kayak saudara aku tuh aku belum pernah lihat yang kembar. Sampai kayak
kaget aja gitu kayak wah kok bisa sama mukanya sih. mukanya mirip banget gitu. Itu sih yang aku inget banget dari waktu aku kenal tahu Lulu dan Lala. Terus aku tuh karena mirip banget kan aku sebenarnya dan kita kan sekarang jarang ngobrol ya Lu ya. Kita jarang ada cross path gitu kan. Juga. Aku tuh belum bisa ngebedain Lulu dan Lala gitu. Iya wajar lah. Cuman aku ingetnya tuh aku ngebedainnya Lulu itu biasanya mainnya sama siapa gitu. Oh, oke. Bener nggak sih dulu tuh Lulu tuh mainnya sama Nuni, sama Iva yang kayak gitu-gitu bukan? Ya kan? Benar. Sekelas soalnya. Iya, aku ingetnya ngebedainnya gitu dari siap Lulu lagi sama Lulu atau Lala lagi sama siapa. Aku baru tahu oh itu Lulu atau oh itu Lala gitu. Sih. Terus kalau kamu ini kan deket sama Nuni sama Iva karena SMA kan? Iya, pas SMA aku baru deket banget sama Nuni itu kelas 2, pas kelas 3. Lulu sama Lala inget gak sih? Jadi apa ya, kalau nggak salah waktu SMA deh. Jadi tuh Lulu sama Lala kayaknya lagi pulang liburan gitu dari Bangkok. Oh iya. Terus main ke Semansa. Oke. Main ke Semansa, terus ketemu aku. Kayaknya aku juga lagi bareng Nuni ataupun Iva gitu. Pokoknya aku lagi bareng orang lain yang temen deketnya Lulu gitu. Oke. Nah, kan kita kan nggak pernah apa ya? Sebelum itu kan kita nggak pernah kenal deket kan Lulu. Cuman aku ingat banget Lulu tuh baik banget ngasih aku kayak oleh-oleh gitu banget. Aku dapet boneka keychain boneka beruang gitu dari Lula. Terus aku pakai Insyaallah deh di dulu tuh aku waktu SMA tuh Ransel tuh aku suka ada keychainnya aku tuh kumpulin banyak terus ya udah aku masukin aja di situ. Ih lucu, makasih loh. Ingat banget. Masya Allah. Aku loh yang makasih. Tiba-tiba entah apa yang terjadi tiba-tiba aku dikasih oleh-oleh. Insya Allah. Kalau aku tuh kayaknya aku pas tadi sambil inget-inget emang tahu kamu karena nama kamu tuh aku suka banget. Namanya tuh cantik banget. Keluarga itu namanya kayak gitu semua ya? Kayak maksudnya secantik itu benar-benar cewek banget. Rembulan, Utaria. Aku suka banget. Gak tahu sih, kayaknya yang ceweknya doang ya. Soalnya jadi kan aku sebenarnya 3 bersaudara kan. Aku paling kecil. Yang pertama itu cowok. Namanya biasa gitu kayak nama Jawa gitu, Mahisa. Unik, cakep banget kan. Iya, tapi kan kayak ya udah dari bahasa Jawa aja gitu kan. Terus kalau kakak aku baru tuh kayaknya agak kreatif sedikit kakak aku. Namanya Sekar Mentari. Ih, cakep banget. Itu kan lucu banget. Jadi kakakku Mentari. Pas aku rembulan gitu. Oh, I see di situ ya. Cakep. Kayaknya dari situ sih kayak, ada orang ini namanya cakep banget gitu sih. Dari situ kayak aku mulai tahu. Masya Allah. Seneng banget aku bisa ngobrol. Aku sering banget digodain. Apa tuh? Aku sering banget digodain sama kan nama aku kan Rembulan ya. Iya. Kan ada tuh lagu zaman dulu yang Rembulan kayak gitu-gitu. Nggak tahu aku. Itu kalau sama bapak gangguinnya gitu. Oh. Pokoknya kayak dipanggilnya Rembulan gitu, kayak apa kayak dosen di kampus. Terus kayak teman kantor aku yang udah tua, yang sorry maaf bukan tua banget, cuman yang udah bapak-bapak gitu ya. Udah dewasa. Oke. Masya Allah, seru banget. Terus aku mau pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu rencana sama aku mau kasih tahu ini dulu. Sorry ya. Gak apa-apa. Nama Rembulan. Iya. Itu kan biasanya orang ngiranya aku lahirnya malam-malam kan. Oh, oke ya. Kan namanya Rembulan. Aslinya tuh aku lahirnya siang-siang. Siang bolong aku akhirnya.
Oke. Tapi namanya Rembulan. Rembulan. Aku tuh sering banget kayak ditanyain, kamu bulan aktifnya malam-malam ya? Kan namanya Rembulan. Padahal aku lahirnya siang. Tapi nggak tahu kenapa dinamainnya Rembulan. Biar nyambung aja kali. Sama kakak kamu ya. Sama mentarinya. Oke. Terus aku ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu harapan dan rencana kamu ke depan seperti apa? Rencana aku ke depan sebenarnya tuh aku masih fokus kerja sih. Cuman nggak menutup kemungkinan aku sebenarnya tetap pengen ambil S2. Lanjut sih, itu harapan aku sebenarnya. Cuman balik lagi dulu sih, aku masih asik kerja. Jadi aku juga sebenarnya harapannya aku bisa makin berkembang sih. Jadi kayak mungkin aku bisa lebih banyak megang layanan atau apa pokoknya untuk peningkatan di karir aku. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau suatu saat aku bisa ngambil S2, pengen S2 juga. S2-nya apa lagi nanti tunggu waktunya. Kayak sebenarnya pilihannya sih kalau nggak ambil bisnis, ya aku ambil yang tentang produk desainnya juga sih. Karena kan saat ini di pekerjaan aku juga banyak menggelutinya di bagian bisnisnya dan bagian produknya kan. Itu sih. Tapi aku tetap pengen S2. Jadi walaupun asik kerja, tapi harus diingat, harus punya reminder kalau mau nerusin gitu. Masya Allah. Siap, terima kasih banyak. Semoga Allah lancarkan semuanya. Terima kasih, amin. Masya Allah banget, aku hari ini banyak belajar. Banyak dapat info, Masya Allah. Masya Allah. Semoga kedepannya kita juga keep in touch terus ya. Iya, keep in touch terus. Masya Allah. Sama Lulu. Stay safe sama healthy loh di sana. Iya, sama juga. Salam ya buat Lulu dan Lala. Oke, siap. Mama lahir batin dari Lala. Mohon maaf, lahir batin. Oke deh. Aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.